Pernahkah kalian mendengar tentang cloning DNA atau penggandaan DNA? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cloning DNA. Yuk, simak sama-sama. Cloning DNA adalah proses membuat banyak salinan identik dari segmen DNA tertentu. Fungsinya sebagai untuk keperluan penelitian, pembuatan obat seperti insulin, dan lainnya. Langkah pertama adalah membuat vektor. Dengan kata lain, potongan DNA tempat urutan yang diminati harus dimasukkan. Jenis vektor yang umum digunakan adalah potongan DNA melingkar kecil yang secara alami terdapat pada bakteri yang dikenal sebagai plasmid. Elemen umum plasmid adalah gen resistensi antibiotik yang memungkinkan replikasi plasmid di dalam sel bakteri dan wilayah promosi yang dapat mendorong ekspresi gen untuk gen yang akan ditempel. Di hilirnya mengandung sisi restriksi yang berbeda. Sisi DNA spesifik tempat DNA dapat dibelah nanti. Untuk memanipulasi atau membuka DNA, para ilmuwan menggunakan restriksi. Enzim restriksi disebut juga sebagai gunting molekuler. Enzim-enzim ini memiliki kemampuan luar biasa untuk mengenali urutan DNA pendek dan membelah DNA pada lokasi-lokasi yang tepat. Langkah kedua adalah pembuatan sisipan. Ada berbagai cara untuk menghasilkan urutan DNA yang diinginkan, misalnya amplifikasi PCR suatu gen dari sampel DNA genomik. Setelah sisipan dihasilkan, perlu dipersiapkan sebelum ditempelkan. Cara klasik untuk melakukannya adalah dengan pencernaan restriksi. Enzim restriksi dapat digunakan untuk menghasilkan fragmen DNA yang sama. Setelah pemotongan tadi, langkah ketiga yaitu potongan tadi perlu diisolasi. Di sisi lain, enzim yang digunakan untuk mencernanya serta setiap potongan yang dipotong perlu dibuang. Hal ini dapat dilakukan dengan pemurnian gel. Dalam pemurnian gel, perbedaan tegangan melintasi matrik gel. Biasanya akan menarik DNA bermuatan negatif melalui DNA yang bermuatan positif. Fragmen DNA linear yang lebih besar bermigrasi lebih lambat daripada fragmen linear yang lebih kecil. Dapat dipisahkan dari sisipan yang dipotong, dan sisipan dapat diisolasi dan dipisahkan melalui kecepatan migrasi yang berbeda. Setelah menjalankan gel untuk beberapa durasi waktu, potongan-potongan dengan ukuran ini akan berada di lokasi yang berbeda. Langkah keempat yaitu merakit sisipan. Kedua fragmen DNA yang dicerna diinkubasi bersama potongan yang dihasilkan sebelumnya menggunakan enzim restriksi. Memungkinkan para ilmuwan untuk menggabungkan DNA yang diinginkan dengan vektor dan memastikan kompatibilitas antar fragmen. Vektor liase ditambahkan untuk menghubungkan kedua fragmen bersama molekul ini. Sekarang dikenal sebagai DNA rekombinan. Langkah selanjutnya adalah mengisolasi sebuah molekul rekombinan tunggal yang dirakit dengan benar dari reaksi perakitan hingga akhir. Bakteri, misalnya E. coli, umumnya digunakan sebagai sel inang karena kemampuannya untuk mengambil dan mereplikasi molekul DNA rekombinan individu. Sel-sel yang telah berhasil mengambil DNA rekombinan mengandung gen resistensi akan bertahan dan tumbuh di
hadapan antibiotik tertentu. Sedangkan sel-sel yang tidak ditransformasi akan mati karena keberadaan gen resistensi antibiotik saja tidak menjamin bahwa molekul DNA rekombinan telah dirakit sesuai keinginan. Langkah terakhir yaitu melanjutkan untuk memverifikasi keberadaan dan integritas fragmen DNA cloning. Teknik-teknik seperti reaksi berantai polimer dan pengurutan DNA membantu memastikan akurasi dengan membandingkan urutan fragmen cloning dengan urutan yang diketahui. Para ilmuwan dapat mengonfirmasi keberhasilan proses cloning. Nah, itulah penjelasan singkat tentang cloning DNA dan langkah-langkah cloning DNA. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.